suku banyak. Perkenalan suku banyak, kita mengingat lagi juga sebenarnya, mengingat pelajaran aljabar dulu waktu SMP. Cuman ini pangkatnya agak besar. Kalau dulu SMP kan masih sederhana ya, sekarang agak besar. Nah, misalkan ini, diketahui fx-nya ini, gx-nya ini. Nah, ini maaf duanya ke sebenarnya di sini ya. Ini ke enter kayaknya. Nah, jadi fx dikali gx-nya bagaimana? Nah, caranya sama seperti waktu kalian mengalikan biasa. Nah, pertama dikalikan dulu ini 4x pangkat 4 dikali min 2x pangkat 3, hasilnya min 8x pangkat 7. 4x pangkat 4 dikali 5x pangkat 2, jadi plus 20x pangkat 6. 4x pangkat 4 dikali min 7x, jadi min 28x pangkat 5. 4x kuadrat 4x pangkat 4 dikali min 2, jadi min 8x pangkat 4. Nah, selanjutnya kalau 4x pangkatnya sudah dikalikan semua dengan bagiannya di sini, gantian sekarang 2x-nya kita kalikan. 2x dikali min 2x pangkat 3, jadi min 4x pangkat 4. 2x dikali 5x kuadrat, jadi plus 10x pangkat 3. 2x dikali min 7x menjadi min berapa? 14x kuadrat. Oke. 2x dikali min 2 jadi min 4. Selanjutnya, kalau sudah dikalikan semuanya, lalu seperti tadi dikelompokkan yang variabelnya yang sama. Apakah ini sudah berkelompok? Oh, ternyata sudah ya, ini sudah. Jadi tinggal dioperasikan aja. Nah, ini tetap ya. Yang ini bisa dioperasikan. Min 8x pangkat 4, min 4x pangkat 4, jadi min 12x pangkat 4. Ini tetap. Maka ini hasil dari perkalian suku banyak. Paham ya dari sini ya? Oke, sekarang ke pembagian suku banyak. Nah, ini biasanya pembagian suku banyak ini yang harus benar-benar diperhatikan dengan baik-baik biar kalian paham betul-betul ya. Kita langsung ke soal aja ya biar mudah. Hasil bagi dan sisa pembagian jika suku banyak fx dibagi oleh 3x min 2 berturut-turut adalah, jadi kita disuruh mencari hasil bagi dan sisanya itu berapa ketika ada suku banyak ini atau polinom ini dibagi dengan ini. Nah, ada dua cara, yaitu dengan cara bersusun dan yang kedua dengan cara Horner. Nah, kita ke cara yang bersusun dulu. Cara yang bersusun ini persis seperti kalian dulu waktu SD. SD kan belajar tentang pembagian bersusun kan? Nah, ini sama persis dengan itu. Cuma di sini bukan bentuknya bukan bilangan, tetapi bentuknya polinom seperti itu. Coba perhatikan. Kita pakai ini biasanya kalau dulu SD namanya porogapit. Nah, ya kan, masih ingat. Nah, ini pembaginya ditaruh di sini ya, 3x min 2 nya ditaruh di sini, lalu 3x min plus x kuadrat plus x kuadrat plus x plus 2 nya ditaruh di sini ya. Oke, selanjutnya begini. Kalau biasanya dulu waktu SD kan ini dibagi ini, itu berapa yang paling mendekati, seperti itu kan. Nah, ini juga sama, 3x, kita lihat yang paling depan dulu, jangan lihat yang belakang, paling depan dulu. 3x pangkat 3 dibagi dengan 3x min 2 itu berapa? Atau seperti ini, 3x min 2 ini dikali berapa yang hasilnya mendekati 3x pangkat 3. Ya, kalian lihat pangkatnya dulu dan angka yang ada di depan. Kalau 3 ini kan sudah sama pangkatnya, tapi nggak sama, dia harus dikalikan berapa biar jadi x pangkat 3? Dikalikan x kuadrat, betul ya, gitu ya. Jadi dikalikan x kuadrat dikali 3x dan x kuadrat dikali min 2, hasilnya adalah ini. 3x dikali x kuadrat, 3x pangkat 3, min 2 dikali x kuadrat, min 2x. Seperti itu. Lalu diapakan biasanya? Dikurangi. Sama kayak waktu pembagian porogapit waktu SD dulu kan, dikurangi.
ikut turun ke bawah gitu ya. Selanjutnya sama, jadi cara ini diulang-ulang terus sampai nanti menemukan sisa. Jadi 3x min 2 dikalikan berapa yang mendekati ini. Ini kan pangkatnya 1, di sini pangkatnya 2, maka harus dikalikan x ya, dikalikan plus x. Jadi 3x dikali x hasilnya 3x kuadrat, lalu min 2 dikali x hasilnya min 2x. Lalu dikurangi di sini habis, dan di sini x dikurangi min 2x. X dikurangi min 2x berapa? 3x, 2 nya turun. Nah kayak gitu. Nah ini udah sama 3x, maka tinggal dikalikan berapa di sini? Dikalikan 1. Oke, 1 dikali 3x min 2 hasilnya 3x min 2. Oke, kalau dikurangi jadi 2. Kalau yang 3x ini kan habis, 3x kurang 3x habis. 2 dikurangi min 2, jadi hasilnya 4. Nah, maka di sini yang bagian atas itu namanya hasil baginya, yang bagian bawah di sini namanya sisanya. Jadi kita udah bisa menemukan dari satu cara ini, bisa menemukan hasil bagi dan sisanya. Seperti itu ya. Ya, sekarang kita ke cara Horner. Nah, bagaimana cara Horner? Apakah nanti hasilnya sama dengan cara bersusun? Nah, kita coba dulu ya. Jadi cara Horner itu pertama ini suku banyaknya ya, atau polinomnya 3x kuadrat 3x pangkat 3 plus x kuadrat plus x plus 2, lalu dibagi dengan 3x min 2. Jadi ketika menggunakan cara Horner di pembagian, kalian harus membuat ini sama dengan 0 dulu. Jadi 3x min 2 sama dengan 0, maka x nya sama dengan 2/3. Nah ini dipindah ruas ya, jadi 2 dipindah ruas, jadi nanti x itu sama dengan 2 dibagi 3. Selanjutnya kalian harus membuat seperti ini dulu, sama kayak tadi ya, seret bagan seperti ini ya. Jadi di sini tandanya penjumlahan. Lalu kalian memasukkan koefisiennya. Di sini 3 dimasukkan 3, lalu di sini 1 dimasukkan ke sini, di sini juga 1 dimasukkan ke sini, di sini 2 dimasukkan ke sini. Selanjutnya di sini berapa pembaginya? Pembaginya adalah 2/3. Nah gitu ya. Nah tadi gimana, masih ingat nggak caranya? Caranya 3-nya turun dulu ke bawah. Nah 3 turun ya. Lalu kemudian 3 diapakan? 3 dikalikan dengan ini pembaginya ya. Dikalikan terus hasilnya ditaruh di mana? Hasilnya ditaruh di sini, di bawahnya 1 ya. 3 dikali 2/3 berapa? 2 ya. Lalu ditambah 1 ditambah 2 berapa? 3. Oke, selanjutnya 3 ini hasilnya diapakan? Dikalikan dengan 2/3 lagi kan? Iya, betul, dikalikan. Lalu hasilnya ditaruh di bawahnya 1. Oke, hasilnya 3 dikali 2/3 adalah 2, ditaruh di sini ya. Lalu 1 ditambah 2 hasilnya 3. Oke, gitu. Masih ingat kan? Lalu selanjutnya 3 ini dikalikan dengan apa? Dikalikan lagi dengan 2/3. Oke, dikalikan kan? Lalu hasilnya ditaruh di bawahnya 2. Oke, selanjutnya ini dijumlahkan, 2 tambah 2 4. Seperti itu ya. Jadi ini pertama 3-nya turun, lalu 3 dikalikan ini, hasilnya ditaruh di bawahnya 1, ditambahkan lagi, hasilnya ini dikalikan lagi dengan ini, ditaruh sini hasilnya, ditambah lagi, hasilnya dikalikan lagi dengan ini sampai habis, sampai terakhir ya, sampai di suku yang terakhir. Nah yang terakhir ini 4 ini adalah namanya sisa. Lalu yang bagian depan ini 3 ini adalah hasil baginya. Nah ini sisanya kan benar 4 ya, hasil baginya ini. Nah kok nggak sama-sama ini, bagaimana? Nah hasil bagi ini harus diolah dulu, jadi ini belum sepenuhnya menjadi hasil bagi, jadi nanti seperti ini. Nah ketika di sini ini kan awalnya x pangkat 3
ya kan, koefisien yang terbesar kan X pangkat 3, lalu dibagi dengan sesuatu yang berpangkat 1, X-nya kan pangkat 1. Jadi ketika ada X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 1, jadi hasil baginya pasti koefisien terbesarnya adalah X kuadrat. Jadi di sini 3X kuadrat, ini 3X kuadrat ditambah 3X, ya kan? Ditambah 3X ditambah dengan 3. Ya, jadi hasil baginya itu berpangkat 2. Ketika ada sesuatu berpangkat 3 dibagi dengan sesuatu berpangkat 1, hasilnya sesuatu berpangkat 2. Ya, dibagi dengan 3. Kenapa harus dibagi dengan 3? Nah, ini kenapa dibagi 3? Karena pembaginya di depannya X ini koefisiennya adalah 3. Kalau misalkan di sini koefisiennya 2, maka di sini harus dibagi 2. Kalau di sini koefisiennya adalah 1, maka harus dibagi 1. Seperti itu ya. Karena di sini koefisiennya adalah 3, maka di sini harus dibagi 3 semuanya. Jadi 3X kuadrat dibagi 3 jadi X kuadrat. 3X dibagi 3 jadi X, 3 dibagi 3 jadi 1. Seperti itu ya. Nah, lalu di sini sisanya adalah 4. Gitu. Sama kan dengan ini? Ya. Oke, dari sini paham kan?